Tak kunjung minta maaf, Nisa Sabian malah minta istri Ayus yang klarifikasi dulu. Bukannya Nisa Sabian minta maaf, malah minta Riri Fairuz, istri Ayus Sabian, yang mengklarifikasi duluan soal kabar perselingkuhan. Ayah Nisa Sabian, Haji Komar, juga mengungkapkan kondisi terkini sang putri Nisa Sabian tetap santai meski diterpa isu miring sebagai selingkuhan Ayus. Bahkan diakui Haji Komar, Nisa Sabian masih bisa tersenyum meski rumah tangga Ayus dan Riri kini di ujung tanduk. Ya, alih-alih menyalahkan Nisa Sabian anaknya, Haji Komar justru meminta pihak istri Ayus Sabian, Riri Fairuz, klarifikasi perselingkuhan duluan sebelum pihaknya. Permintaan tersebut dilayangkan ayah Nisa Sabian kepada istri Ayus Sabian agar gosip tentang anaknya bisa segera mereda. Pernyataan tersebut disampaikan Haji Komar dalam wawancara bersama pewarta. Haji Komar menyebut bahwa sang putri Nisa Sabian tetap sehat dan bahagia meski diterpa isu jadi selingkuhan Ayus. Haji Komar juga tak melihat adanya perubahan di sikap Nisa Sabian belakangan ini. Alhamdulillah, sehat, gak ada yang mencurigakan lah. Dia enjoy-enjoy aja, terang Haji Komar. Haji Komar juga mengurai aktivitas Nisa Sabian yang masih santai pasca diisukan miring sebagai pelakor. Diakui Haji Komar, Nisa Sabian masih beraktivitas seperti biasa, seperti berlatih bernyanyi. Nisa Sabian disebutkan sang ayah masih ceria dan tak mau ambil pusing. Kalau dia sih senyum-senyum aja, jadi nggak ada itu isu perselingkuhan. Sepertinya, biasalah, kayak begituan mah paling jawabannya, tegas Haji Komar. Tidak ingin Nisa Sabian salah langkah, Haji Komar mengaku dirinya selalu memberikan nasihat. Sebagai orang tua, selalu berpesan kepada Umi atau Nisa, awas jangan tinggalkan sholat. Hindarilah hal-hal yang kurang pantas, imbuh Haji Komar. Ayah Nisa Sabian nyatanya tak mau persoalan anaknya ini berlarut-larut meski mengaku santai. Alih-alih minta maaf, ayah Nisa Sabian justru meminta pihak istri Ayus Sabian melakukan suatu hal. Ayah Nisa Sabian meminta agar istri Ayus Sabian memberikan klarifikasi kepada khalayak soal isu perselingkuhan. Baru setelahnya, pihak Nisa Sabian akan memberikan klarifikasi lanjutan. Saya sudah anjurkan dari sana dulu, atau pihak Ayus dan Riri klarifikasi. Kita juga mohon doanya lah secepatnya klarifikasi, supaya ini cepat-cepat selesai dan reda, kemudian berangsur hilang, kata ayah Nisa Sabian. Di sisi lain, perselingkuhannya terbongkar sampai buat Ayus dan Nisa Sabian tak berani tunjukkan wajah. Begini kata Ustadz Zaki Mirza. Nisa Sabian dan Ayus Sabian menghilang. Ustadz Zaki Mirza sempat berikan saran ini untuk keduanya dalam skandal dugaan perselingkuhan mereka. Kabar perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian seakan tak habis dibicarakan. Banyak masyarakat yang terkejut hal tersebut bisa terjadi. Tak jarang akhirnya Ayus dan Nisa Sabian menjadi objek celaan dan hujatan oleh warganet. Warganet menilai apa yang dilakukan Ayus dan Nisa tidaklah pantas lantaran Ayus sudah memiliki istri dan anak. Riri Fairuz, istri sah Ayus Sabian, bahkan sudah melakukan gugatan cerai pada keyboardis band Sabian tersebut. Kasus perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian begitu menghebohkan publik. Ustadz Zaki Mirza pun angkat suara. Ustadz Zaki Mirza merupakan sahabat dari para personel band Sabian dan juga rekan kerja ketika mengisi program Ramadan. Ustadz Mirza mengaku tak tahu menahu keberadaan Ayus dan Nisa Sabian. Bahkan Ustadz Zaki Mirza juga tidak mengetahui keberadaan dari tim manajemen Sabian. Saya nggak tahu kalau masalah keberadaan Nisa dan Ayus. Jangankan Bang Ayus atau Nisa ya, teman-teman manajemen aja saya nggak tahu ada di mana, tutur Ustadz Zaki Mirza. Nisa Sabian dan Ayus Sabian menghilang. Ustadz Zaki Mirza mengaku terakhir berkomunikasi dengan tim Sabian ketika kabar perselingkuhan tersebut ramai. Ustadz Zaki mengaku ingin mencoba membantu menenangkan kondisi. Terlebih banyak warganet yang menghujat Nisa dan Ayus. Kemarin saya memang ngarahin
manajemen Sabian lewat voice note sebelum ada tabayun dari Bang Yus, ujar Ustadz Zaki. Porsi saya di sini bagaimana hal yang lebih ramai ini tetap ada muatan agama yang masuk, supaya minimal netizen bisa ngerem dan bisa memperbaiki komen-komennya lebih beretika, lanjutnya. Dalam pesan suara yang dikirimkan oleh Ustadz Zaki kepada manajemen Sabian itu, berisi saran untuk melakukan klarifikasi dan tabayun. Ustadz Zaki mengutarakan jika lebih baik Ayus berkata yang sebenar-benarnya dan meminta maaf. Di voice note itu saya bilang, jauh lebih baik kalau seandainya tabayun itu betul-betul apa adanya, apapun kenyataannya. Sepertinya jauh lebih baik kalau masyarakat tahu apa adanya, ucap Ustadz Zaki. Justru itu lebih mulia, gak akan pernah menjadi hina kalau orang meminta maaf, lanjutnya. Tapi ternyata tabayun dalam durasi 30 detik itu yang dipilih oleh Bang Ayus, ya silakan aja, tinggal bagaimana kita semua menilai, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Ayus bahas soal nikah siri dengan Nisa Sabian saat pertemuan keluarga. Ayus telah meminta maaf atas kekilafannya terkait isu perselingkuhannya dengan Nisa Sabian. Di hadapan keluarga, pemain keyboardis Sabian Gambos itu mengaku telah menjalin cinta terlarang dengan sang vokalis selama 2 tahun belakangan ini. Hal itu disampaikan oleh Tia, adik ipar pemilik nama asli Ahmad Fairuz itu. Ternyata pihak keluarga Riri Fairuz, istri Ayus dan keluarganya telah membicarakan masalah ini. Mereka sepakat untuk bercerai. Ia ngaku selingkuh. Jadi memang sebelumnya Abang Ayus dan Kak Riri memang sudah bertemu antara satu keluarga dan keluarga lain. Itu memang sudah dibicarakan. Mereka mengambil keputusan bersama untuk berpisah, kata Tika. Sempat beredar kabar Nisa Sabian dan Ayus telah melakukan nikah siri. Hal itu pun juga sempat ditanyakan keluarga saat pertemuan dengan Ayus. Kalau untuk pernikahan siri, memang tidak ada pengakuan. Pembicaraan itu cuma antara pihak keluarga. Tidak tahu, tidak ada pembicaraan itu, kata Tia. Tia menjelaskan, saat ini kakaknya sedang fokus mengurusi perceraiannya dengan Ayus di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Apalagi hatinya sangat teriris mengetahui suaminya ada main dengan wanita yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri. Kalau ditanya, trauma apa sakit hati, mana sih wanita yang kuat diselingkuhi? Gitu aja. Saat ini Kak Eri fokus untuk anak sama persidangan selanjutnya. Itu aja, katanya. Doa dipanjatkan Tia perihal masalah rumah tangga kakaknya. Ia berharap masalah ini cepat selesai. Kita hanya berdoa dan menunggu yang terbaik dari Allah. Sudah itu aja, kata Tia. Bagaimana menurut pendapat Anda?